Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kadang nggak sesuai ekspektasi? Kayak lagi jalan mulus, tiba-tiba dihantam masalah, ditinggal orang yang penting, atau patah hati sampai bingung harus mulai dari mana lagi. Biarin aja sakit, biarin aja sembuh sendiri, let it go. Gampang diomongin tapi gila sih susahnya pas dijalanin. Jadi gini gengs, hari ini kita mau bahas sesuatu yang semua orang pasti ngalamin, tapi sering banget pura-pura nggak mau hadapin, ending. Ending hubungan, mimpi yang gagal, atau fase hidup yang udah lewat. Rasanya sakit banget, udah pasti. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini guys, kalau satu hubungan udah selesai biasanya reaksi kita ada dua. Nempel terus sama sesuatu yang udah hancur, atau pura-pura cuek kayak nggak peduli. Padahal, makin kita maksa sesuatu biar nggak selesai, makin kita nutup pintu buat hal baru masuk. Nah, sering banget kita salah kaprah, ngerasa kalau bertahan itu tanda kuat. Padahal, kekuatan sebenarnya justru ada di momen kita berani ngelepas. Dan inget ya, ngelepas itu bukan sekali klik langsung kelar, tapi proses. Proses yang acak-acakan, sakit, tapi juga bisa jadi indah. Kayak baca buku, bab nggak akan pernah beneran selesai kalau jari kita masih nyempil di antara halamannya. Bagian tersulit dari move on itu sebenarnya bukan jalanin hari-hari barunya, tapi ngakuin dulu kalau emang udah selesai. Tapi otak kita suka ngeyel, muter ulang obrolan lama, mikir, coba aja kemarin gini, atau ngarep kesempatan kedua. Padahal, nempel terus sama yang udah pecah nggak bakal bikin balik utuh lagi. Closure itu bukan hadiah dari orang lain, tapi sesuatu yang kita kasih ke diri sendiri. Dan sering banget kita ngira ending itu bisa dinego, kayak kalau usaha dikit lagi, mungkin balik kayak dulu. Tapi kenyataannya, ya nggak segampang itu guys. Kadang tuh emang ada hal-hal, ada hubungan, ada mimpi, ada fase hidup yang emang takdirnya buat selesai. Nggak peduli seberapa kenceng kita genggam, seberapa keras kita nawar sama semesta, tetap aja bakal ada momen di mana kita harus ngelepas. Dan itu bukan berarti gagal, bukan berarti kita kalah. Karena faktanya, terus bertahan di sesuatu yang udah selesai itu bukan cinta, bukan juga setia, tapi lebih ke takut. Dan rasa takut itu, sumpah, decision maker paling jelek. Nah sekarang, kenapa sih kita sering banget, susah banget nerima ending? Salah satunya karena otak manusia emang didesain buat nyari kepastian. Ada penelitian psikologi yang bilang, otak kita tuh lebih nggak nyaman sama ketidakpastian daripada sama rasa sakit yang udah jelas-jelas kita kenal. Makanya banyak orang yang tetap stay di hubungan yang nyedot energi, tetap betah di situasi yang bikin capek, atau bertahan di tempat yang udah nggak kerasa kayak rumah lagi. Karena meskipun bikin sengsara, at least itu familiar. Yang enggak dikenal itu kelihatan lebih horor. Terus ada lagi faktor lain, grief, alias rasa kehilangan. Kedengarannya berat banget, tapi emang bener, ending itu sama aja kayak kehilangan. Mau itu hubungan, kerjaan, mimpi yang gagal, atau ekspektasi hidup yang nggak sesuai rencana. Tetap aja itu sesuatu yang pernah kita harapin, sesuatu yang pernah kita invest waktu dan perasaan. Dan pas itu hilang, ya sakit, nggak ada kata lain. Dan di sini nih biasanya kita kejebak. Kita suka mikir, kalau nahan sesuatu biar nggak selesai, itu bisa bikin kita lolos dari rasa sakit. Kayak, coba kepoin sosmed dia sekali lagi. Biarin aja nomornya masih kesimpan di HP. Atau nggak apa-apa deh pintunya gue buka dikit aja. Padahal sebenarnya itu cuma cara kita ngulur waktu biar nggak ngerasain full rasanya kehilangan. Tapi percayalah, cara kayak gitu nggak bikin sakitnya hilang, malah bikin prosesnya lebih lama. Begitu kita berani nerima kalau sesuatu udah beneran selesai, di situ kita ngasih hadiah buat diri sendiri. Kesempatan buat mulai lagi. Emang nggak gampang, nggak ada momen tiba-tiba langsung lega. Semua butuh serangkaian pilihan kecil yang berani. Milih buat berhenti ngulang-ulang masa lalu, dan mulai ngelangkah ke depan meskipun belum tahu arahnya bakal kayak apa. Dan inget ya, nerima itu bukan berarti kita happy-happy aja sama endingnya. Bukan berarti kita udah nggak berharap hasilnya beda. Tapi nerima tuh artinya berhenti perang sama realita. Dan pas kita berhenti perang, di situ kita ngebebasin diri sendiri buat bangun sesuatu yang baru. Bisa jadi sekarang kamu lagi ada di posisi itu, berdiri di ujung sebuah ending, bingung mau melangkah karena nggak tahu ujungnya kemana. Kalau iya, dengerin ini baik-baik. Wajar banget kok takut, wajar banget ngerasa kehilangan. Tapi jangan biarin rasa takut sama ketidakpastian bikin kamu stuck di sesuatu yang udah jelas selesai.
Biarkan itu selesai karena cuma dengan ngelepas ending, kamu bisa beneran mulai lagi. Biarkan sakitnya kerasa, meskipun brutal banget rasanya. Karena rasa sakit nggak bakal hilang cuma gara-gara kita pura-pura cuek. Kita harus berani ngerasain, duduk bareng rasa itu, hargai prosesnya. Malah penelitian bilang, makin kita ngindarin rasa sakit, makin lama dia nempel. Ibarat bola pantai yang coba kita tenggelamin ke air, makin diteken, makin kenceng juga dia meledak naik ke atas. Lanjut ya. Jadi teman-teman, kasih diri kamu izin buat berduka. Nangis di kamar? Gas. Jalan-jalan sambil mellow? Boleh banget. Mewek sambil boker? Nikmati aja sekalian sama bau taiknya. Pokoknya kasih suara ke rasa sakitmu. Karena pas kita bisa ngasih nama ke emosi kita, dia jadi nggak punya kuasa penuh buat ngendaliin hidup kita. Masalahnya, manusia tuh emang nggak suka sama sakit. Kita lebih suka distraksi, entah sibukin diri, nyari solusi instan, atau mikir, kalau gue move on cepet, berarti gue nggak perlu ngerasain ini. Padahal nggak gitu cara kerja sakit, guys. Bisa aja ditutupin sementara, ditimbun pakai kerjaan, Netflix, atau bahkan hubungan baru. Tapi ujung-ujungnya rasa itu tetap bakal nyusul kita. Dan pas dia dateng, dia minta dirasain, bukan dihindarin. Emosi itu kayak gitu, gengs. Kita bisa pilih rasain sekarang atau nanti. Tapi yang jelas, tetap harus dirasain. Bahkan penelitian juga bilang, emosi yang ditekan itu nggak hilang. Dia malah kebawa ke tubuh kita, muncul lagi jadi cemas, stres, bahkan sakit fisik. Jadi lebih mending hadapin sekarang dengan cara kita sendiri, daripada nanti tiba-tiba dihantam tanpa persiapan. Tapi ya inget, ngerasain sakit itu beda sama tenggelam di dalamnya. Ada bedanya antara gue lagi prosesin perasaan gue sama gue jadi perasaan itu. Kamu tuh bukan heartbreak kamu. Bukan rasa kehilangan kamu, bukan juga hal terburuk yang pernah kejadian di hidup kamu. Sakit itu cuma sesuatu yang kita alami, bukan identitas kita. Jadi jangan sampai lupa, kamu jauh lebih besar dari rasa sakit yang lagi kamu rasain. Terus gimana caranya biar kita bisa ngerasain sakit tanpa kebawa tenggelam di dalamnya? Pertama, kita kasih nama ke rasa itu. Cuma dengan ngelabelin perasaan, oke ini sedih, ini marah, ini rasa kehilangan. Itu aja udah bisa ngurangin intensitasnya. Karena pas kita kasih kata ke apa yang kita rasain, posisi kita geser dari gue dikuasain emosi, jadi gue sadar sama emosi gue. Dan kesadaran itu bikin kita punya kendali. Kedua, stop minta maaf sama perasaan sendiri. Berapa kali coba kita ngomong ke diri sendiri, gue nggak seharusnya ngerasa kayak gini, atau harusnya gue udah move on sekarang. Please guys, nggak ada timeline buat healing. Nggak ada cara paling bener buat berduka. Satu-satunya jalan keluar ya cuma lewat, hadapin prosesnya. Ketiga, kita bikin ruang buat diri sendiri sembuh. Jangan buru-buru, jangan maksa. Biarkan prosesnya unfold pelan-pelan. Healing itu bukan bangun tidur terus tiba-tiba udah fine. Healing itu lebih ke bangun pagi dan ngomong ke diri sendiri. Hari ini gue mau lebih lembut sama diri gue. Atau hari ini gue coba maju satu langkah kecil. Walaupun langkahnya cuma bangun dari kasur. Walaupun langkahnya cuma tarik napas panjang, itu tetap dihitung. Lanjut ya. Gue tahu banget, godaan buat kabur dari rasa sakit tuh gede banget. Sibukin diri, nom pakai distraksi, atau pura-pura baik-baik aja. Tapi kalau kita nolak ngerasain sakit, sama aja kita nolak, kasih diri kita kesempatan buat sembuh. Jadi ya udah, biarin aja sakit itu kerasa. Rasain semuanya. Karena di balik rasa sakit, ada kebebasan. Dan kamu pantas banget buat bebas. Lalu, biarin luka itu pelan-pelan sembuh. Karena healing itu bukan pasif, bukan duduk nunggu waktu aja yang kerja. Healing itu keputusan harian, buat melepaskan rasa pahit, buat berhenti latihan ulang skenario, andaikan kemarin gue gini. Healing itu proses ngebangun lagi diri kita, kadang dari nol. Dan satu lagi, healing itu nggak lurus-lurus aja. Ada naiknya, ada jatuhnya. Dan itu normal banget teman-teman. Kadang ada hari di mana kita ngerasa baik-baik aja, tapi besoknya tiba-tiba denger lagu tertentu atau kecium aroma yang familiar, langsung jebret deh, rasa kehilangan itu nyerang lagi. Dan itu normal banget. Healing tuh bukan berarti rasa sakitnya hilang total, tapi lebih ke gimana cara kita belajar bawa rasa itu dengan cara yang beda. Kebanyakan orang menganggap healing itu kayak jalan lurus dari titik A ke titik B. Padahal aslinya lebih kayak jalan setapak yang muter-muter, penuh belokan. Kadang ada jalan buntu, kadang nyasar. Ada hari kita ngerasa udah maju jauh. Tiba-tiba ada hal kecil, tempat, kenangan, tanggal tertentu yang bikin semua rasa itu balik lagi.
Dan di momen itu gampang banget buat mikir, kayaknya gue nggak sembuh-sembuh deh. Padahal nggak gitu. Healing itu bukan soal nggak pernah ngerasain sakit lagi, tapi soal gimana kita bisa hidup bareng rasa itu tanpa ngebiarin dia nguasain kita. Dan inget ya, kita nggak akan bisa sembuh dengan pura-pura sesuatu itu nggak pernah nyakitin kita. Justru kita sembuh dengan ngakuin, iya ini pernah bikin gue sakit, tapi tetap milih buat jalan terus ke depan, lagi dan lagi. Salah satu mitos paling gede soal healing itu kalimat klasik, waktu bakal nyembuhin semua luka. Kayaknya udah sering banget kita denger kan? Yang sering ketuker tuh kita mikir waktu bakal nyembuhin semua luka, padahal aslinya waktu nggak nyembuhin apa-apa kalau kita nggak sadar cara make-nya. Waktu bisa lewat, tapi kalau kita masih nempel sama dendam, masih muter-muter cerita sakit yang sama di kepala, ya kita bakal stuck di situ-situ aja. Healing tuh bukan soal nunggu, tapi soal ikutan aktif di dalam prosesnya. Dan healing butuh keberanian, karena kadang bagian tersulit buat maju itu bukan cuma ngelepas orangnya, tapi juga ngelepas versi diri kita sebelum kita disakitin. Kita nahan masa lalu karena familiar, walau sakit, tapi growth minta kita berani masuk ke hal baru. Percaya kalau depan masih bisa indah, walau nggak sesuai bayangan kita dulu. Lanjut ya, terus gimana biar bener-bener sembuh? Pertama, stop obses nyari closure. Realitanya, nggak selalu kita dapat jawaban yang kita mau. Kadang kita nggak dapat penjelasan, nggak dapat maaf. Orang yang nyakitin kita malah lanjut hidup seolah nggak ada apa-apa. Di situ kita punya pilihan, mau nunggu jawaban yang mungkin nggak akan pernah datang, atau mutusin kalau diri kita layak sembuh meski tanpa itu. Kedua, jangan bikin rasa sakit jadi rumah tetap. Sakit tuh seharusnya tamu sementara, bukan jadi identitas. Tapi kadang kita kebiasaan sama penderitaan sendiri sampai kita bikin label di diri kayak, gue bakal selamanya jadi orang yang ditinggal, gue emang nggak cukup, gue udah rusak. Padahal enggak, kita bukan masa lalu kita bukan momen terburuk kita. Healing mulai pas kita berani berhenti mendefinisikan diri dari luka. Ketiga, kasih ruang lagi buat bahagia masuk. Ini tricky, karena pas habis disakitin, kadang rasa seneng itu malah berasa salah, kayak nghianatin rasa sakit. Kita bisa masih kangen yang udah lewat, tapi juga embrace apa yang sekarang. Kita tetap bisa ketawa, bisa jatuh cinta lagi, bisa bangun suatu hari dengan beban yang nggak seberat dulu. Itu bukan lupa, itu namanya sembuh. Jadi biarin proses healing jalan, pelan-pelan, nggak harus sempurna, nggak harus instan, tapi lewat langkah kecil yang berani. Karena kita semua pantas buat maju, pantas utuh lagi. Terakhir, let it go. Ngelepas itu bukan ngehapus masa lalu tapi berdamai sama dia. Itu pilihan buat nggak ngebiarin masa lalu terus nentuin hidup kita. Kita nggak bisa ubah apa yang udah kejadian, tapi kita bisa pilih gimana cara bawa itu ke depan. Dan ngelepas bukan berarti lupa, tapi inget tanpa harus ngulangin luka. Ngelepas itu bukan switch instan, tapi latihan, serangkaian pilihan yang kadang harian, bahkan menit ke menit. Ada hari-hari di mana kita ngerasa bebas banget, ringan, nggak keiket lagi. Besoknya tiba-tiba denger lagu atau lihat wajah familiar, langsung ke-trigger lagi. Itu bukan berarti kita gagal ngelepas, tapi artinya kita masih belajar. Dan yang paling penting, ngelepas itu bukan soal mereka, tapi soal kita. Soal keputusan kalau kita nggak mau buang waktu lagi, jadi tawanan hal yang udah nggak bisa kita ubah. Karena faktanya, terus nahan itu nggak bikin masa lalu kena hukuman, malah bikin kita sendiri yang terus kejebak di sana. Kita suka mikir kalau terus replay sakitnya, terus analisis apa yang salah, kita bakal nemu jawaban yang bikin semua masuk akal. Tapi kenyataannya, nggak selalu ada jawaban yang bisa bikin semuanya masuk akal. Kadang ada orang yang nyakitin kita dengan cara yang nggak bakal pernah kita ngerti. Kadang hidup juga nggak sesuai sama rencana yang kita bayangin. Dan nggak peduli sekeras apa kita bertahan, itu nggak bakal bisa nulis ulang ceritanya. Ngelepas itu sebenarnya bentuk respek ke diri sendiri. Itu kayak bilang, gue pantas dapat lebih daripada beban yang gue bawa sekarang. Emang serem sih, karena sakit itu familiar. Ada sesuatu yang bisa kita genggam. Tapi masalahnya, pas kita terus nempel sama masa lalu, tangan kita jadi penuh. Dan kalau tangan udah penuh, gimana mau nyambut hal baru? Terus gimana caranya bisa benar-benar let go padahal nggak tahu gimana mulainya? Kita harus ingat kalau closure itu bukan sesuatu yang orang lain kasih ke kita. Closure itu keputusan yang kita bikin buat diri sendiri. Kalau kita nunggu permintaan maaf, nunggu penjelasan, nunggu orang lain bikin semua jadi benar, bisa jadi kita bakal nunggu selamanya.
Closure itu bukan pintu yang orang lain tutup, tapi keputusan kita sendiri buat berhenti berdiri di ambang pintu. Nah, lanjut ya. Dan kalau mau jujur, banyak sakit kita itu bukan dari apa yang udah kejadian, tapi dari penolakan kita buat nerima. Kita terus mikir, andaikan dia nggak pergi, andaikan gue lakuin hal lain, andaikan semuanya jalan sesuai rencana. Padahal, kita bisa aja habisin seluruh hidup di dunia andaikan. Atau kita bisa pilih buat hidup di kenyataan. Emang sih, yang bikin letting go serem itu karena kita harus nginjek ruang kosong yang nggak pasti. Tapi coba bayangin, gimana kalau ruang kosong itu bukan kehampaan? Gimana kalau itu justru peluang? Gimana kalau semua yang kita tunggu sebenarnya ada di sisi lain dari hal yang kita takutin buat lepasin? Jadi ya udah, let it go. Bukan berarti apa yang terjadi nggak penting. Bukan berarti nggak sakit, tapi karena kamu jauh lebih penting. Kamu nggak ditakdirin buat selamanya megang sesuatu yang udah hilang. Peluk kekuatan buat move on. Move on itu bukan pura-pura hal yang nyakitin kita nggak pernah ada. Move on itu ngakuin, iya itu pernah terjadi, tapi tetap milih buat terus hidup. Itu soal ngambil semua yang udah kita alamin, semua yang udah kita pelajarin, buat jadi bahan bangun diri kita yang baru. Move on bukan tentang balik lagi ke versi lama kita. Move on itu jadi versi kita yang sekarang, yang lebih kuat. Banyak orang mikir move on itu kayak momen clean cut. Suatu pagi bangun, tarik napas, terus boom, tiba-tiba udah nggak peduli sama masa lalu. Padahal real life lebih berantakan dari itu. Move on bukan ngehapus masa lalu tapi ngeintegrasiin. Itu tentang bilang, iya, ini pernah terjadi. Iya, ini ngerubah gua. Dan iya, gua masih ada di sini. Kita nggak move on karena dapat semua jawaban, tapi karena kita mutusin masa depan, kita lebih pantas dikasih energi dibanding masa lalu. Dan keputusan itu bukan sekali doang, tapi berulang-ulang. Hari demi hari, kadang bahkan menit demi menit. Dan itu normal. Karena move on itu proses, bukan finish line. Last nih guys. Jadi sebenarnya move on itu bentuknya kayak gimana sih? Simple aja, salah satunya lewat maafin. Tapi inget ya, maafin itu bukan buat mereka, tapi buat diri sendiri. Gue tahu banget, kadang kata maafin tuh rasanya mustahil, apalagi kalau lukanya dalam banget. Tapi gini, nyimpen dendam itu sama aja kayak minum racun, tapi berharap orang lain yang keracunan. Nggak nyembuhin kita, malah bikin kita terus keiket sama hal yang udah nyakitin. Maafin itu bukan berarti apa yang mereka lakuin jadi oke, tapi kita nolak buat hidup kita terus dikuasain sama rasa sakit itu. Move on juga artinya nge-rewrite cerita yang kita bisikin ke diri sendiri. Kalau tiap hari kita bilang, gue ditinggalin, gue dikhianatin, gue gagal, ya itu jadi realita yang kita hidupin. Tapi gimana kalau kita ubah sudut pandangnya? Jadi, gue belajar, gue survive, gue jadi lebih kuat gara-gara ini. Cara kita nyeritain hidup ke diri sendiri, itu ngaruh banget sama cara kita ngejalaninnya. Dan move on tuh mulai dari milih narasi yang bikin kita maju, bukan yang bikin kita kejebak. Terus move on itu juga tentang berani mimpi lagi. Kadang pas udah sakit, kita gampang banget nutup semua kemungkinan. Kayak bilang, gue nggak bakal berani jatuh cinta kayak gitu lagi. Atau, gue nggak bakal ambil risiko sebesar itu lagi. Padahal healing itu bukan bikin tembok, tapi malah buka pintu. Move on tuh ngomong ke diri sendiri. Oke, gue siap coba lagi. Gue percaya kalau yang di depan bisa indah, meskipun beda sama bayangan gue dulu. Dan jangan lupa, move on juga soal ngasih izin ke diri sendiri buat bahagia lagi. Kadang yang bikin susah move on bukan sakitnya, tapi justru bahagianya. Karena setelah lama berduka, rasa seneng itu bisa kerasa asing. Kita mikir, apa gue terlalu cepat? Apa gue beneran boleh seneng lagi? Jawabannya, iya, boleh banget. Kamu boleh ngerasa bahagia lagi. Move on bukan berarti lupa. Bukan berarti masa lalu nggak pernah ngubah kamu. Tapi itu artinya kamu milih buat tetap hidup sepenuhnya, meskipun ada luka di belakang. Jadi, peluk kekuatan move on. Bukan karena gampang, bukan karena masa lalu nggak penting, tapi karena kamu yang jauh lebih penting. Hidup ini bakal terus maksa kita buat ngelepas hal-hal yang tadinya kita pikir nggak bisa hidup tanpa itu. Dan tiap kali, kita bakal ketemu pilihan. Mau stuck di masa lalu, atau berani melangkah ke depan. Move on itu bukan soal nggak pernah nengok ke belakang, tapi soal nengok dengan cinta, dengan rasa terima kasih, terus balik lagi ngadep ke depan, karena disitulah hidup beneran terjadi. Kamu bukan apa yang udah hilang. Kamu bukan patah hati kamu, bukan kegagalan kamu, bukan masa lalu kamu.
Kamu lebih dari itu. Kamu adalah semua yang udah kamu lewatin, semua yang udah kamu pelajarin, dan semua hal luar biasa yang masih bakal kamu jadiin ke depannya. Jadi biarin itu berakhir, biarin itu sakit, biarin itu sembuh, biarin itu pergi. Dan pas waktunya tiba, bahkan kalau rasanya belum siap, tetap maju ke depan. Karena itu jalan satu-satunya buat bener-bener hidup lagi. Teman-teman sekalian, masa lalu itu buat dikenang, bukan buat ditinggali. Hidup tuh ada di depan, bukan di belakang. Move on itu bukan soal lupa, tapi soal berani hidup lagi dengan versi diri yang lebih kuat. Jangan biarin masa lalu jadi rumah, cukup jadi halte. Habis mampir, lanjut jalan lagi. Yang udah lewat biarin lewat, yang datang biarin datang. Tugas kita cuma satu, terus maju. Karena kamu bukan cerita sedih kamu adalah semua hal keren yang masih bisa kamu jadiin ke depan. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.